Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen-netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Masuk 4 besar, itu prestasi yang luar biasa. Dan gue setuju sama Erick Thohir bilang di sebuah wawancara, harusnya ini pencapaian 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Iya, betul. Gue setuju memang. Tapi kalau nggak dapet trofi, untuk sebagian dari kardus-kardus ini, nggak berprestasi. Makanya inilah kenapa gue tetap menjalankan tugas gue untuk menyadarkan para kardus yang tolol ini Gimana ya? bahwa prestasi itu nggak harus dengan piala. Yes, setuju. Tapi dengan proses dan progres dengan ya. proses dan progres. Iya. Jadi kalau lu juara nggak juara pun it's okay, selama kualitas lu seperti ini. Ngerti nggak? Ya memang betul. Banyak orang yang tidak melihat prestasi dari Coach Sintayong dari sisi lain gitu. Yang mereka pikirkan prestasi itu cuma ketika Indonesia mengangkat sebuah trofi dalam ajang apapun. Ketika Indonesia ikut misalkan Piala AFF, Indonesia harus angkat trofi. Ketika Indonesia masuk dalam Piala Asia, mereka mau supaya Indonesia angkat trofi. Mereka lupa bahwa Coach Sintayong bawa Indonesia sampai semifinal Piala Asia U23. Dan mereka bilang itu bukan satu prestasi kalau belum angkat trofi. Makanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak percaya dengan proses timnas Indonesia dan mereka mau Indonesia harus angkat piala atau angkat trofi, baru mereka akui bahwa Indonesia hebat. Itu agak lucu juga teman-teman. Saya bersama legenda timnas sepak bola nasional Mas Bambang Nurdiansah. Pada saat saya masih muda, beliau adalah top skor baik di Yanita Utama, Pelita Jaya, dan Kramayuda berlian. Oh duluan Kramayuda dong Mas? Kramayuda dulu baru Pelita Jaya. Ya. Nah beliau Mas Bambang Nurdiansah. Bagaimana kesan-kesannya dalam pemain sekarang Mas? Lihat timnas sekarang lah. Ini, ya kita dengar sama-sama teman-teman. STY ini gimana? Peningkatannya besar ya. Peningkatannya besar. Positif. Legend biasa ngomong begitu. Selama ini. Kalau pro kontra naturalisasi itu saya pikir wajar saja, tetapi dengan naturalisasi buktinya kita bisa bagus gitu. Tetapi yang saya perlu ingatkan, naturalisasi oke, kalau memang diperlukan, tetapi pembinaan kompetisi yang berjenjang Betul. kita perhatikan sehingga pemain-pemain kita ketika dipanggil tim nasional bisa bersaing atau bisa bekerja sama dengan pemain naturalisasi. Iya Mas, saya kan manajer pertama yang nampung naturalisasi. Cuman naturalisasi sekarang ya? Iya, saya naturalisasi sekarang tapi kayaknya lebih bagus Mas kualitasnya Mas dibandingkan dulu. Iya, betul. Sangat bagus sekarang, muda-muda pula. Oke. Makasih Mas. Baik. Saya pikir beberapa legend yang sudah diinterview oleh beberapa media atau podcast, semua komentar-komentar mereka itu positif. Mereka bilang bahwa Indonesia sekarang di bawah Coach Sintayong itu sudah luar biasa. Fondasinya itu sudah bagus. Kemudian ada progres lah timnas Indonesia selama dipimpin oleh Coach Sintayong. Tetapi ada beberapa pengamat sepak bola, kemudian ada juga yang mengaku dirinya sebagai legend, itu bilang bahwa Coach Sintayong ini harus dipecat lah. Coach Sintayong ini tidak bagus lah, Coach Sintayong ini tidak lebih baik dari pelatih lokal lah. Dan mereka lupa begitu bahwa ada legend-legend lain, mantan pemain timnas yang dulunya itu jago-jago bahkan top scorer, itu mereka mendukung bahwa timnas Indonesia di bawah Coach Sintayong ini sangat luar biasa, punya progres yang boleh dikatakan berbeda dengan timnas-timnas era dulu begitu. Iya maksudku, dulu dia salah satu idolaku dulu. Karena pengamatannya termasuk yang dulu sih bagus ya, tajam analisanya, datanya. Sampai pada akhirnya kalau sekadar ngomong, anakku pun baru pandai ngomong-ngomong tuh. Semakin memanas, kita tunggu mango sagonya. Tapi ini bener ya. Aku tidak akan ngeluarin statement apapun lagi terkait dia. Inilah terakhir. Oh gitu. Karena menurutku ya dia memang nggak penting aja. Iya sih benar. Aku jujur ada diundang salah satu program. Ya. Mau ketemu sama dia, aku bilang mohon maaf. Takutnya saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Lagian
Nah, orang-orang yang punya emosi tinggi, yang tidak bisa tahan emosi, tensinya tidak bisa ditahan, jangan pernah duduk satu meja untuk diskusi dengan pengamat-pengamat sepak bola itu yang anti dengan Coach Sintayong ataupun timnas Indonesia yang sekarang kalau boleh dibilang pemain naturalisasinya itu bagus-bagus gitu. Jangan pernah duduk sama-sama dengan, karena kalau duduk sama-sama dengan orang pasti akan baku hantam itu. Pasti baku hantam. Inilah hasil drawing dari ASEAN Mitsubishi Electric Cup ya, atau Piala AFF lah. Grup A Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Timor Leste atau Brunei. Grup B Indonesia akan bertemu dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos. Jujur aja ya, gue sih udah nggak hype dengan kompetisi ini. Lawannya itu terlalu cukup karena kita sudah terlalu naik cukup level. men. Kalau tuh lawannya itu udah levelnya Asia. Ketika ketemu lawan-lawan seperti ini ya, anggap aja seperti kata Pak Erick Thohir, AFF ini menjadi ajang Uji coba. Untuk mungkin pemain-pemain Liga 1. Gue yakin pemain-pemain Liga 1 itu akan diberikan kesempatan di ASEAN Championship ini untuk membuktikan bisa nggak mereka, ya bener nggak kata beberapa pengamat dan juga pemain Liga 2 ya kemarin, kalau pemain Liga 1 kita ini nggak kalah kualitasnya. Buktikan, ya pasti akan diberikan kesempatan, dan gue pengen lihat secara permainan seperti apa. Kalau mereka bisa membuktikan mereka fight, pasti SST juga akan memberikan kesempatan mereka di timnas yang utama. Yes, Okay? betul. Segitu dulu. Makanya saya bilang di video saya sebelumnya, biarkan Coach STY ini istirahat dulu begitu. Jangan hanya pemain Liga 1 yang dipakai di sana gitu. Kasih istirahat sejenak Coach STY gitu. Kasih pelatih-pelatih lokal yang bawa pemain-pemain lokal ini ke sana begitu. Supaya kita bisa lihat, supaya selama ini orang-orang yang selalu nyinyir dengan Coach STY ini, kasih mereka yang pimpin atau latih timnas Indonesia yang akan berlaga nanti di ASEAN Championship begitu. Supaya kita masyarakat Indonesia bisa lihat, oh ternyata kualitasnya seperti ini. Ternyata Coach STY betul-betul tidak jauh lebih baik daripada coach-coach lokal atau pelatih-pelatih lokal yang ada di Indonesia gitu. Ayo kasih kesempatan sama mereka. Semoga Pak Erick Thohir itu bisa kasih kesempatan sama mereka. Kasih istirahat dulu lah sama Coach STY, biar STY fokus di kualifikasi Piala Dunia, karena 2 pertandingan Indonesia lawan Irak dan Filipina itu penting supaya Indonesia bisa masuk di ronde ketiga. Dan kalau Indonesia masuk di ronde ketiga, nah itu Indonesia kan akan lawan negara-negara besar yang kualitasnya itu jauh di atas Indonesia. Nah bagaimana Piala AFF atau ASEAN Championship ini Pak Erick Thohir itu kasih sajalah di pelatih-pelatih lokal. Saya kasih contoh seperti Coach Fahri Husaini atau siapa begitu yang biasa latih-latih timnas Indonesia, Coach Indra Safri atau Coach Fahri Husaini lah. Coba kasih beliau untuk bawa timnas nanti ini tanpa pemain naturalisasi. Jangan bawa satupun pemain naturalisasi. Fokusnya pemain Liga 1 atau Liga 2, terserah siapa yang mau dipanggil. Cobalah kita kasih challenge mereka gitu. Inilah kesempatan begitu, supaya kita bisa lihat kualitas mereka itu seperti apa. Kira-kira begitu. GBK kayak sawah tahun berapa ini? Ini stadion Indonesia zaman dulu nih, kayak gini, becek kayak kali. Bersyukur ya sekarang sudah bagus GBK itu. Ini nggak tahu tahun berapa nih. Ada yang tahu nggak ini tahun berapa ini? GBK bisa kayak sawah ini. Ya makanya dulu sepak bola Indonesia tidak maju gitu. Lapangannya saja kayak begini. Bagaimana orang mau main bola di situ? Itu lepas lele hidup di situ. Tanam padi pun jadi di situ. Macam contoh baru ni lah, macam Indonesia dalam keadaan dia macam mana kena gantung kerusuhan di stadium, tapi dia orang bangkit sekejap je. Bulegi Power akhir Piala Asia B23. Nah ini orang Malaysia sekarang puji-puji Indonesia bos. Dan kita dulu, pengalaman kita dulu, masa kita pergi Olimpik, ada tak gaji orang player macam berapa sangat? Tak ada pun macam ni mewah macam ni. Tapi orang boleh pergi Olimpik. Itu yang kita nak. Sebab dulu pun macam dulu mungkin zaman tu zaman macam apa ni, orang susah mungkin tak pergi ke Stadium Merdeka, tapi kita ikut. Kadang-kadang dengar radio pun cukup dah. Kita kadang dengar radio, ulasan radio tu kita menangis dah. Bangga. Dulu. Zaman dulu, zaman dah berubah dah. Sekarang ni patutnya kita fikirlah macam saya nak sangat FAN tu berubah. Bukan semaksud saya nak berubah mestinya Datuk Hamidin tu mundur, tapi saya nak berubah tu cukup janganlah alasan-alasan yang dicipta, yang direka, yang bukan-bukan. Cukuplah dengan alasan bagi saya 5 tahun lagi, bagi saya sepenggal lagi. Cukuplah benda tu. Kita akan buat post mata. Nah orang-orang Malaysia sekarang ni semua pada
membandingkan sepak bola Indonesia dengan sepak bola Malaysia gitu. Mereka bilang sepak bola Malaysia ini justru tertinggal dari sepak bola Indonesia di bawah Coach Sintayong dan Erick Thohir. Nah justru di Indonesia itu banyak yang hujat Coach Sintayong dan Erick Thohir. Mereka bilang di bawah Erick Thohir ini terlalu banyak pemain diaspora lah, Coach STY ini tidak punya progres dan tidak bisa kasih piala ke Indonesia lah. Padahal orang Malaysia lihat Indonesia ini bagus sekarang gitu. Mereka dukung apa yang dilakukan oleh Indonesia dan bahkan mereka bilang semoga Federasi Sepak Bola Malaysia itu mengikuti langkah Indonesia. Tetapi di Indonesia mereka ini justru terbalik begitu. Bukan siapa pelatih timnas, nggak penting buat saya. Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. Saya izin stitch videonya Bang. Sekarang muncul lagi orang yang seserver dengan Towel. Nah ini muncul lagi yang namanya pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Menurut saya dia ini pengamat sepak bola senior loh. Betul. Tahu betul perkembangan sepak bola dengan berganti pelatih, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dia tahu betul. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, tidak ada satupun supporter Indonesia yang berteriak, yang melindungi para pelatih timnas Indonesia apabila mereka misalnya kalah di suatu pertandingan. Yang ada adalah teriakan out, out, dan out. Tapi beda dengan sekarang. Sekarang ini walaupun timnas Indonesia kalah pun nggak ada yang mencerca STY, karena yang diinginkan oleh masyarakat pencinta sepak bola itu bukan masalah menang dan kalah, bukan masalah piala. Yang diinginkan oleh Indonesia itu adalah progres, bagaimana perubahan cara bermain timnas Indonesia yang saat ini sudah on the track. Mainnya loh, bahkan orang mengatakan seperti sepak bola Eropa. Mainnya sudah betul-betul enak ditonton walaupun pada akhirnya kalah. Ingat aja, waktu kita kalah terakhir dengan negara Guinea atau Guinea itu ya, tapi mereka sebutnya Guinea ya. Nggak ada yang mencerta STY. Karena apa? Permainan Indonesia itu sudah bagus, hanya masalah keberuntungan saja. Sepak bola itu keberuntungan itu tidak bisa lepas. Jadi saya heran betul dengan para pengamat sepak bola yang masih aja mencela STY. Padahal mereka tidak melihat bagaimana progres sepak bola timnas Indonesia sekarang ini. Mungkin mereka itu mencela STY, mereka mengkritik STY bahwa STY tidak lebih baik dari pelatih lokal. Mungkin karena mereka mau titip pemain di STY, STY bilang tunggu dulu, saya lihat dulu dia itu mainnya seperti apa, apakah dia memenuhi kriteria yang saya kasih atau tidak. Nah kemudian tidak memenuhi kriteria dibuang ya, mungkin mereka emosi dari situ ya, kira-kira begitu. Dan juga kalau kita lihat permainan Indonesia sekarang berbeda dengan dulu lah. Kalau dulu long ball jatuh ke kaki lawan buat counter attack, gol, lemas, marah-marah di lapangan dan kalah. Kalau sekarang tidak, pemain-pemain Indonesia lebih kalem, mereka tuh mainnya lebih tenang. Terus kalau umpan itu dari kaki ke kaki itu sangat cantik sekali. Build up serangan pun dari belakang. Jadi permainan mereka itu seperti pemain-pemain yang di Eropa, klub-klub Eropa begitu. Enaklah kita terhibur dari permainan timnas. Tidak sama kayak dulu kita lihat ketika tertinggal 1 gol mereka mulai marah-marah, lama-lama jatuh di lapangan, kemudian long ball ke depan, mental di kaki lawan, balik lagi serangan, gol dan kalah Indonesia. Seperti itu saja. Dan akhirnya kita bosan nonton bola zaman dulu. Sekarang Indonesia lawan negara manapun kita tunggu kapan sih timnas bermain gitu. Itu yang membuat masyarakat Indonesia itu begitu mencintai Coach STY daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia yang tajam silet dan pedis cabai rawit. Jadi memang euforia masyarakat sekarang ini lebih besar mendukung Coach Sintayong daripada pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Karena memang progres timnas sekarang ini jauh lebih baik lah daripada
timnas era dulu gitu, timnas zaman dulu. Mungkin dia zaman dulu bagus, tapi tidak sebagus sekarang gitu. Dan juga Indonesia ini akan main di ASEAN Championship ya, atau Piala AFF. Dan kita tunggu apakah nanti coach STY ini akan memainkan pemain Liga 1 atau tetap membawa pemain naturalisasi. Nah, kalau coach STY tetap memaksakan untuk membawa pemain naturalisasi atau pemain andalan yang sering bermain menjadi starting 11 di setiap pertandingan, maka saya pikir itu ada resiko cedera yang cukup besar di situ, karena jarak antara ASEAN Championship dan juga kualifikasi Piala Dunia itu sekitar 5 hari saja begitu. Nah, kalau dipaksakan ya mungkin ada resiko cedera dan tidak akan bisa bermain lagi di kualifikasi Piala Dunia atau nanti di ronde ketiga. ASEAN Championship ini ya tidak terlalu bergengsi begitu. Ya, lepaskan saja pemain-pemain yang kalau boleh dibilang tidak punya banyak caps untuk timnas begitu, atau jarang diturunkan lah. Kira-kira seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hormat.